Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pria melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid selama 30 hari berujung mendapatkan manfaat luar biasa. Salat subuh berjamaah terdapat banyak sekali keutamaan di dalamnya. Untuk menunaikannya begitu dengan penuh perjuangan. Akan tetapi hal ini sangat sulit dilakukan bagi sebagian orang lantaran harus melawan rasa kantuk yang luar biasa. Seorang pria bernama Khairul Adib memiliki tekad yang membuat banyak orang kagum kepadanya. Khairul mengatakan, ia bertekad menunaikan salat subuh berjamaah di masjid selama 30 hari berturut-turut tanpa henti. Khairul setiap harinya mengendarai mobil sekitar jam 5.30 pagi untuk berangkat ke masjid ketika hari masih gelap. Ia memulainya pada hari Minggu pada tanggal 19 bertepatan pada ketika itu pada bulan November. Dan dia pun terus melalui hari-harinya tersebut untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Khairul pun mengatakan bahwa dia termotivasi untuk melaksanakan salat subuh berjamaah selama 30 hari karena melihat tantangan yang muncul di video TikTok dan akhirnya saya tergerak untuk melakukannya, kata Khairul. Sejak saya memulai tantangan ini, hidup saya terasa sangat tenang. Saya belum pernah setenang ini dalam hidup saya. Mungkin ini tanda bagi saya untuk mengubah gaya hidup saya di masa yang lalu, ujar Khairul. Seharusnya aku melakukan ini dari awal, tetapi tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai sesuatu. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang lurus dan menjaga kita dari kesesatan, kata Khairul yang bekerja sebagai pelatih kebugaran bersertifikat ini. Saat hari pertama melaksanakan salat subuh berjamaah, Khairul menunaikannya di Masjid Kota Kemuding di Klang, Selangor. Setelah salat di masjid, pria ini mengisi waktunya dengan bersantai di taman rekreasi untuk menghirup udara segar di pagi hari sambil menyaksikan matahari terbit di ufuk timur. Keesokan harinya, Khairul mengunjungi berbagai masjid di sekitar Lembah Klang, termasuk Masjid Nasional di Kuala Lumpur. Dan dia pun merasakan begitu sensasi luar biasa, mendapatkan ketenangan dan juga keamanan yang belum pernah dia rasakan sebelum dia melaksanakan salat subuh berjamaah tersebut. Dan sekarang pun dia rutin melaksanakannya, dan dia pun berhasil untuk melaksanakan tantangan tersebut, melaksanakan setiap harinya salat subuh berjamaah. Adapun keutamaan salat subuh yang sangat luar biasa. Salat subuh adalah salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Terdapat 5 salat fardu yaitu zuhur, subuh, asar, maghrib dan isya. Tentunya setiap salat fardu memiliki keutamaan. Salah satunya adalah salat subuh. Saat hendak melaksanakan salat subuh memang kerap kali terasa berat karena harus melawan rasa kantuk. Namun perlu diketahui, salat yang dikerjakan 2 rakaat ini mempunyai banyak keutamaan yang luar biasa. Saat setiap muslim mengetahui keutamaan salat subuh, mungkin saja setiap masjid akan dipenuhi oleh jamaah yang akan menunaikannya. Maka berikut akan kami rangkum beberapa keutamaan salat subuh berjamaah. Nomor 1, senilai salat malam penuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, salat subuh berjamaah bagaikan salat malam 1 malam penuh. Nomor 2, dijamin masuk surga. Dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan juga asar, maka ia akan masuk surga. Nomor 3, mendatangkan keberkahan. Bagi siapa saja melaksanakan salat subuh berjamaah terutamanya
maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan kehidupannya, keberkahan umurnya, keberkahan hartanya, dan keberkahan anak-anaknya ataupun keberkahan keluarganya. Nomor 4, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya itu. Nomor 5, disaksikan oleh para malaikat. Dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nomor 6, terhindar dari sifat munafik. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sesungguhnya aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamah salat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Nomor 7, berkesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Untuk selanjutnya, setiap muslim yang sudah melaksanakan salat subuh, maka muslim itu dianjurkan meluangkan waktu untuk berzikir dan memanjatkan doa setelah menunaikan salat 5 waktu, yakni salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Amalan zikir dan doa yang dilantunkan setelah salat wajib 5 waktu itu bisa menambahkan pahala bagi orang yang melaksanakannya. Bagaimana susunan zikir dan doa setelah salat subuh, zuhur, asar, dan maghrib, dan juga isya? Maka berikut kami rangkumkan akan susunan bacaan zikir yang kami kutip dari buku berjudul Doa dan Zikir yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Untuk susunan tata cara yang pertama, maka membaca istighfar sebanyak 3 kali, yang bunyinya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Zat yang Maha Hidup kekal abadi dan terus-menerus mengurus makhluknya tiada henti, dan aku bertobat kepadanya. Untuk susunan yang kedua, maka bacakan zikir kalimat tauhid yang bunyinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya, hanya miliknya segala kerajaan dan hanya miliknya segala puji, baik yang hidup ataupun yang mati. Dialah zat yang kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu susunan yang ketiga, maka bacakanlah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram.
yang artinya, "Ya Allah, Engkaulah zat yang memberi keselamatan. Hanya dirimulah keselamatan kesejahteraan. Dan kepadamulah segala keselamatan itu kembali. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan keselamatan. Masukkanlah kami ke dalam syurga rumah keselamatan. Engkaulah zat yang berkah wahai Tuhan kami, dan maha luhur Engkau. Ya Tuhan kami, yang zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Dan juga seterusnya diikuti dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca tasbih, tahmid, dan juga takbir sebanyak 33 kali. Maka begitulah susunan zikir yang dicantumkan yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sahabatku semua, itulah kemuliaan, keutamaan tentang sholat farzu, yaitu sholat subuh. Apalagi dikerjakan secara berjamaah di masjid, maka tentu fadilah keutamaannya luar biasa. Maka Allah janjikan kepada hambanya untuk diberikan ketenangan, kedamaian, keamanan, dan juga dijaminkan masuk surga, dan juga disaksikan para malaikat. Dan nanti kelak yaumil qiyamah di surga Allah berkesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keindahan dan juga kebahagiaan. Semoga kita semua diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga kita istiqamah dalam melaksanakannya dan melawan rasa kantuk, melawan rasa hawa nafsu, dan melawan syaitan dalam menggoda kita untuk meninggalkan sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.